Halo, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa carok yang terjadi di Bangkalan, Madura. Ada dua hal yang akan kita bahas untuk video kali ini. Pertama adalah kekaguman dari netizen terhadap Hasan dan juga Wardi dalam hal segi bela dirinya, terutama untuk Hasan ya. Kenapa? Terlepas ada yang pro kontra di luar sana terkait dengan motif apakah mereka layak untuk diberikan hukuman seumur hidup atau mati atau 20 tahun kalau memang pasal adalah pasal 340 yang berencana, atau juga nanti pada saat putusan mereka akan terkena pasal yang spontanitas. Itu kita lihat nanti dalam proses persidangan ya. Tetapi nggak bisa dipungkiri di netizen kita itu ngerasa kayak unbelievable gitu, kayak nggak percaya, masa sih di zaman sekarang itu masih ada dalam tanda kutip kayak orang yang bisa jago bela diri seperti ini. Makanya Hasan itu kan dibilang sama warga sekitar, ini nih kayak angling dharmanya Madura begitu. Ada 3 capturean foto yang ini menunjukkan bahwa Hasan ini sebegitu jagonya dalam melakukan aksinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai komentar dari istrinya Wardi. Ini aku ambil dari TikToknya Ivanya Raihan yang diklaim ini adalah istrinya Wardi. Kita akan bahas apa yang disampaikan di sana. Pertama, kita lihat adalah bagian di capturean foto ini. Untuk yang slow motion ya, ini sudah aku tampilkan dan akan aku tampilkan lagi di Instagramku, di Instastory-nya di Anjas Asmara. Kalian follow aja Instagramku di sana. Instastory itu hanya bertahan 24 jam. Nanti akan aku coba repost dan repost lagi. Cek di Instastory-nya. Di sini akan aku bahas adalah misalnya dari capturean foto ini. Ini adalah capturean yang menggambarkan ada beberapa sepeda motor. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 4 atau 5. Itu ada ujung juga ada 5 sepeda motor. Kurang lebih atau 5 atau 6 sepeda motor di sini. Dan motor yang warna putih ini itu ada bagian yang menunjukkan apakah ini Hasan. Kalau dugaan sangat kuat, ini adalah bagian Hasan saat menangkis. Ini kan unik ya, maksudnya kalian tahulah pada saat Hasan itu menangkis, kan yang ditangkis itu benda yang sangat berbahaya banget. Bahkan kita ketahui di salah satu barang bukti itu ada bajunya Hasan yang dipakai. Ini kan Hasan pakai baju yang tipikalnya itu kayak baju jeans gitu kan ya. Dan baju jeans tersebut ini kan yang di bagian lengannya itu ada yang robek teman-teman. Dan robekannya itu kalau aku lihat itu tipikal robek karena benda tajam. Kan kita bisa lihat tuh kalau di jeans itu kan atau baju gitu. Kalau dia robeknya karena kegeraji atau karena kesobek itu kan kelihatan, atau kena tajam gitu itu kelihatan banget. Nah kalau kita lihat dari jaket yang menjadi barang bukti tersebut itu khas banget adalah kerobekan karena benda tajam. Nah dugaannya pada saat lawannya ini adalah Matanjar kan, di belakangnya itu ada yang lagi posisi begini di belakangnya Hasan. Apakah itu Wardi atau siapa? Kayaknya sih itu adalah Wardi juga teman-teman. Kayaknya Wardi karena kan dibilangin Hasan itu pada saat di malam kronologi tersebut, dia ini adalah orang yang pertama kali turun ngebawa senjatanya itu, loncat dari motor pada saat Wardi adik itu masih mengendarai. Dia langsung turun, langsung nyerang. Pertama kali adalah Matanjar, orang yang memiliki permasalahan dengan dia. Kemudian dikatakan bahwa pada saat dia menyerang pertama kali, Hasan bilang bahwa yang dia bawa itu alatnya itu agak rusak, patah. Dibuktikan dengan barang bukti bahwa ada 3 curi tersebut dan satunya itu gagangnya udah patah. Jadi adegan ini menurut aku adegan yang menunjukkan bahwa kemahiran dia dalam menggunakan senjata itu sangat luar biasa. Dia kayak angling dharma banget melawan. Dan Matanjar pun juga tidak sendirian. Dia juga sudah menyiapkan semuanya. Bahkan ada murid-muridnya di sana. Seperti kita ketahui bahwa 4 orang yang meninggal dunia ini adalah pertama Matanjar, yang kedua adalah adiknya, yang ketiga adalah sepupunya, dan terakhir adalah muridnya. Yang paling menyedihkan, muridnya dari Matanjar yang meninggal ini juga merupakan tetangganya Hasan. Ini bagian yang nggak bisa dipungkiri sangat menyedihkan sekali. Nah, di foto berikutnya, ini juga salah satu hal indikasi betapa mahirnya seorang Hasan melakukan perlawanan pada saat malam hari itu. Materdam ini menyabetkan
alat tersebut dan kemudian berhasil dihindari. Ini kan ada, kalau dari foto ini ya, ada Materdam, ada Hasan, ada Matanjar. Jadi ada di tengah-tengah gitu loh. Jadi Matanjar sebelah kiri kita, Materdam sebelah kanan, Hasan di tengah-tengah. Jadi dia melawan dua orang sekaligus. Ya masuk akal, karena kan yang diketahui dari sejumlah saksi mengatakan ada 5 orang yang terjun dalam peristiwa tersebut dari kelompoknya Matanjar. Sementara Hasan bersama adiknya doang. Artinya 5 lawan 2. Belum ditambah yang dalam tanda kutip ya. Mungkin mereka itu adalah fungsinya menyoraki, menyemangati. Karena ada juga keterangan dari Hasan pada saat dia loncat dari pas dia ditantang Carok tersebut. Katanya ada sekitar 10-an orang di lokasi TKP. Ini bukan termasuk warga. Apalagi aku lihat di foto ini juga capture-annya. Kan ada sosok yang pakai baju putih. Terus juga sarung warna merah, itu juga cukup jauh sebenarnya. Nah, ini yang ngebuat aku tuh heran, Hasan ini punya kemampuan bela diri yang di atas rata-rata loh. Luar biasa loh. Ini kemampuan-kemampuan seperti ini tuh bahkan kalau kalian lihat ya, kayak ini kan bisa menjadi salah satu orang yang punya kemampuan seperti ini di cabang olahraga pun juga itu benar-benar sangat bermanfaat kalau disalurkan ke dalam hal yang benar. Dan sayang sekali begitu. Ya, seperti kalian tahu lah mengenai motifnya, bahwa ternyata kan dari video yang sebelumnya aku bahas, Hasan itu sudah 2 kali yang diketahui oleh sejumlah warga, dia pernah ditampar katanya sama salah satu korban, dia mengalah. Kemudian dia juga pernah ribut masalah lahan parkir sama adiknya salah satu korban ini juga. Dia mengalah, akhirnya di malam hari itu pada saat dia ditantang sama salah satu korban, dia merasa bahwa ini udah nggak bisa lagi ditolerir. Tetapi kalau ada yang bilang bahwa, kan aku lihat juga ada keterangan dari ada sejumlah orang yang mengklaim dia adalah pengacara ya, yang dia bilang bahwa ayo kita buat gerakan untuk membebaskan Hasan dan juga Wardi. Disamakan kasus ini adalah seperti kayak seorang peternak yang menghabisi orang yang mau mencuri ternaknya, itu kan akhirnya dibebaskan karena jatuhnya adalah untuk membela diri. Kalau menurut kalian, apakah ajakan tersebut terlalu berlebihan ataukah wajar? Maksudnya gimana? Kalau yang disamakan adalah dengan kasus kayak peternak, dia menyelamatkan ternaknya, kemudian dia menghabisi orang yang mau mencuri tersebut, kan jelas tuh clear ya. Clear banget bahwa dia hanya mempertahankan hartanya. Nah kalau ini, ya debatable lagi sih. Hasan dan Wardi, ya Hasan terutama ya, dia kan hanya mempertahankan harga dirinya, itu yang pertama. Atau yang kedua, sudut pandangnya, Hasan itu kalau dia tidak melakukan perlawanan malam hari itu, pada saat dia ditantang sama salah satu orang di korban tersebut, ya dia tuh akan bakal habis-habisan dibegitukan terus gitu. Dan apakah menurut aku ini akan dibutuhkan interpretasi dari jaksa nanti. Jaksa pasti, aku yakin sih kalau jaksa ini kan mereka akan mewakili dari para korban ya, yang meninggal dunia. Nah ini juga serba salah nyebutnya apakah korban ataukah juga pelaku ya. I don't know terminologi yang tepat menurut versi teman-teman, tetapi bagaimanapun juga 4 orang yang meninggal dunia ini adalah korban gitu. Terlepas nanti peranannya apakah mereka juga adalah penyebabnya, pencetusnya, itu kan nanti dalam pembuktian teman-teman. Nah terus kembali lagi mengenai hal tadi. Kalau seandainya nanti dalam penjelasan misalnya adalah keterangan ahli gitu ya, ahli budaya Madura ditambah dengan hukum positif, ahli hukum juga pasti akan dilibatkan. Kalau nanti akan ditemukan bahwa ada alat bukti yang menunjukkan kalau Hasan tidak melakukan hal tersebut di malam hari itu, dia yang akan dibegitukan. Misalkan kalau keterangan dari kepolisian, dari Polres Bangkalan kan mengatakan bahwa Hasan itu seharusnya punya waktu, punya hal yang bisa membuat dia membatalkan peristiwa tersebut adalah pada saat dia pulang mengambil alat tersebut, kemudian dia dihalangi sama orang tuanya, ibunya tepatnya, itu adalah bagian yang menurut polisi harusnya itu adalah bagian yang bisa ngebuat dia sadar. Tetapi malah dia tidak sadar, tetapi malah dia mengajak adiknya Wardi untuk ikut dalam peristiwa tersebut, yang bagian ini secara kata-kata dan perbuatan itu memang agak sulit untuk menghindari
yang pasal pembunuhan berencana. Tetapi kalau ada satu alat bukti lagi yang menunjukkan bahwa kalau Hasan tidak pulang, tidak kembali lagi ke lokasi TKP, ada yang dikatakan dari penyidikan bilangnya, ya harusnya jangan balik lagi ke TKP, kelar gitu. Tapi kalau ada alat bukti yang menunjukkan kalau Hasan tidak kembali lagi ke TKP, justru ini akan membahayakan dirinya di kemudian hari. Ini jatuhnya menurut aku bisa kategorinya adalah untuk mempertahankan diri. Nah, reasoning, alasan-alasan seperti ini kan bisa dibuat, bisa dinarasikan, tetapi untuk pembuktiannya itu yang harus benar-benar kuat, teman-teman. Jadi nanti kalau ada, kayaknya ini ada pengacara, mudah-mudahan sudah banyak yang mau jadi pengacaranya Hasan dan juga Wardi, harus membawa keterangan saksi ahli yang cukup banyak, ahli bidang budaya Madura ataupun juga di bidang hukum, ini harus benar-benar sinkron sekali. Nah, di gambar berikutnya juga, ini Hasan kejar Matanjar yang nggak bisa dipungkiri, bagian ini kelihatan banget dengan jelas korban tuh sudah kayak kewalahan ya, dan Hasan itu kalau sudah ke dalam tanda kutip dia terpancing, udah nggak bisa lagi ada yang menghalanginya. Dia lari di sini, jelas banget gambarnya kalau kalian lihat. Dan di bagian terakhir kita bahas adalah dari istrinya Wardi, dugaannya, yang bernama Ivanya Raihan dari akun TikToknya. Dia mengatakan bahwa Hasan itu ada 3 anak dan juga Wardi ada 2 anak. Dan di sini dikatakan bahwa istri Wardi itu akan setia menanti suaminya sampai nanti terbebaskan. Dan di situ disampaikan banyak sekali momen-momen kebahagiaan antara Wardi dan juga istrinya. Aku lihat dari sini mereka termasuk keluarga yang harmonis. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi keharmonisan itu terlihat dengan jelas pada saat Wardi bersama buah hatinya, bersama istrinya. Itu udah clear banget sih ya. Untuk keromantisan seperti itu adalah satu hal yang nggak bisa dimanipulasi, apalagi juga momen-momen tersebut di-capture-nya sudah lama, jauh sebelum adanya peristiwa ini. Aku rasa itu yang bisa aku update ya mengenai kasus di Bangkalan Madura ini. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi banyak masyarakat, tidak cuma yang ada di Bangkalan, tapi juga seluruh Indonesia, agar ya kalau kita mengikuti ego dan juga emosi, kalau menang masuk penjara, kalau kalah ya masuk kuburan. Kurang lebih adalah seperti itu. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like, komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.